Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab tentang pajak penghasilan umum. Kelompok kami yang pertama ada Tri Santoso dengan akhir NIM 114, yang kedua ada Adidaya Sakti dengan akhir NIM 117, dan yang ketiga ada Ilham Ramandanu dengan akhir NIM 158, dan ada saya sendiri Anandu Ijo dengan akhir NIM 164. Langsung saja, apa itu pajak penghasilan umum? PPh umum merupakan aturan yang mengenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, di mana subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak dan wajib pajak itu terdiri dari satu, orang pribadi, dan yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, dan yang ketiga ada badan, terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, ataupun BUMN dan BUMD dengan nama atau bentuk apapun. Ada firma juga, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, persekumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya. Dan yang keempat ada bentuk usaha tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Ilham Ramandanu sebagai presenter kedua akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Andang Dwijo Legowo sebagai presenter pertama. Di sini saya akan membahas tentang yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan umum. Pertama yaitu kantor perwakilan asing. Maksudnya di sini yaitu negara lain yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara Indonesia, kemudian membuat kantor. Kalau istilahnya kita kalau membuat kantor di Indonesia yang menjalankan hubungan diplomatik kantor bahasa Indonesia, kemudian kantor tersebut tidak dikenakan atau tidak termasuk subjek pajak penghasilan umum. Yang kedua yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat pertama bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang kedua, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian di sini yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan umum yang kedua yaitu pejabat perwakilan diplomatik, yaitu dari orang asing dari negara lain yang mempunyai jabatan atau konsultan atau pejabat lain dari negara yang diutus bersama-sama mereka yang tidak mempunyai penghasilan di negara ini. Maksudnya dia sebagai utusan negaranya lah yang bertugas, maka itu tidak dikenakan atau tidak termasuk subjek pajak penghasilan umum. Kemudian yang ketiga yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan umum, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 661/KMK 04/1994 tanggal 23 Desember 1994. Sebagaimana telah kemudian diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314 atau KMK 4/1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat yang pertama Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang ketiga yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan umum
yaitu organisasi, sebagaimana yang dimaksud organisasi yang di Indonesia, yang berorganisasi di Indonesia menjadi anggota, kemudian Indonesia tersebut menjadi anggota dari organisasi tersebut. Contoh seumpama ada organisasi G20 yang mana bertempat tinggal di Indonesia atau kantornya di Indonesia atau pergerakannya mungkin di Indonesia, kerjanya, maka itu tidak termasuk subjek pajak. Kemudian yang tidak termasuk pajak penghasilan umum yang keempat yaitu penjabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri nomor 611 KMK 04 1994 tanggal 23 Desember 1994. Kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 314 KMK 04 1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak, orang yang dikenakan pajak penghasilan umum yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang mana di sini dia tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia atau pekerjaan atau usaha kegiatan lain yang ada di Indonesia. Itu tadi penyampaian saya sebagai presenter kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Didya Sakti Wibowo dengan akhir NIM 117 ingin meneruskan presentasi dari Mas Ilham, yaitu tentang subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan, dan yang kedua yaitu orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya itu ada subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, antara lain ada tiga, yaitu yang pertama pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran-anggaran pendapatan belanja daerah, dan yang ketiga yang terakhir itu pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Tri Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Santoso dengan akhir NIM 114. Saya mempresentasikan tentang subjek pada warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Selanjutnya subjek pajak luar negeri yang terdiri dari yang pertama itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dan badan yang tak didirikan badan di penempatan kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan usaha kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 150 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan dari menjalankan usaha yang melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Terima kasih dari presentasi dari kelompok 2. Sekian, maaf kalau ada kesalahan dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.